Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sadira. Di sini saya berperan sebagai moderator. Adapun materi yang akan kelompok kami presentasikan yaitu pandangan Michael Foucault di dalam era postmodern. Tugas ini kami buat guna memenuhi MK Teori Sosiologi Postmodern yang diampu oleh Ibu Rahmasya Fitri MSI. Sebelum kami memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Resita Anggraini, Syarifah Nia Ramadhani, dan Siti Khatijah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki materi yang akan dibaca oleh anggota kelompok saya. Kepada teman-teman, saya persilakan. Biografi Paul Michael Foucault. Michael Foucault, 15 Oktober 1926 sampai 25 Juni 1984, adalah seorang filsuf, sejarawan, dan teoretikus sosial Prancis yang menjadi salah satu pemikir paling berpengaruh di abad ke-20. Lahir di Poitiers, Prancis, Foucault dididik di École Normale Supérieure di Paris dan meraih gelar doktor dalam sejarah pada tahun 1961. Foucault dikenal karena karyanya yang menggabungkan analisis kekuasaan, pengetahuan, dan subjektivitas dalam budaya Barat. Ia mengkritik gagasan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang objektif dan netral, dan berpendapat bahwa pengetahuan selalu terkait dengan kekuasaan dan kontrol. Sebagai seorang ahli psikologi dan psikoanalisis, Foucault dalam analisisnya tentang praktik-praktik kuasa memberikan penekanan pada sikap, cara, dan pola pikir yang sungguh-sungguh menghargai serta mengayomi setiap orang yang ada dalam masyarakat sebagai individu yang memiliki kebebasan, kepribadian, dan harga diri. Foucault juga terkenal karena konsep-konsepnya tentang arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan yang mengacu pada upaya untuk memahami asal-usul dan sejarah kekuasaan serta produksi pengetahuan. Ia juga menulis banyak tentang topik seperti seksualitas, identitas, dan diskursus. Foucault meninggal pada tahun 1984 akibat penyakit AIDS. Warisannya sebagai seorang pemikir telah mempengaruhi banyak disiplin ilmu, termasuk filsafat, sejarah, sosiologi, antropologi, dan budaya populer. Kekuasaan menurut Michael Foucault. Menurut Michael Foucault, kekuasaan bukan seperti penguasa atau wewenang yang memiliki jabatan tertentu, tetapi kekuasaan merupakan orang yang mempunyai pengetahuan lebih atau kelebihan dari pihak lain, yang mana dari pengetahuan tersebut menimbulkan relasi kuasa. Ada ketergantungan pihak yang satu dengan pihak lain. Dari relasi kuasa tersebut memberikan manfaat bagi orang lain dan mendapatkan apresiasi tersendiri untuk dirinya karena memiliki pengetahuan sebagai kekuasaan. Ada 4 tesis utama Foucault, yaitu kekuasaan adalah strategi yang dieksploitasi oleh kelompok tertentu, bukan kepemilikan. Kekuasaan tidak hanya di wilayah tertentu, tetapi meluas ke tempat atau wilayah manapun. Kekuasaan tidak selalu berupa penindasan atau resesi, dan kekuasaan tidak merusak tetapi tersampaikan secara jelas dan tegas, yang mana inti dari tesis utama tersebut adalah kekuasaan itu bukan hanya milik orang yang memiliki kekuasaan, pemerintahan, dan kelembagaan, tetapi milik semua individu atau semua orang yang memiliki haknya masing-masing. Konsep kekuasaan dan tubuh. Michel Foucault memiliki pandangan yang kompleks tentang kekuasaan dan tubuh, yang dijelaskan dalam karyanya seperti Discipline and Punish dan The History of Sexuality. Menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya merupakan struktur atau lembaga politik yang dipegang oleh pemerintah atau elit tertentu. Kekuasaan lebih banyak diartikan sebagai sesuatu yang terdapat dalam setiap hubungan sosial dan mampu membentuk cara berpikir, bertindak, dan merasa individu. Oleh karena itu, kekuasaan bukan hanya suatu bentuk pengendalian atau dominasi, tetapi juga memungkinkan untuk menghasilkan pengetahuan dan membuat individu menjadi lebih terdidik. Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya terkait
dengan tindakan fisik atau kekerasan, tetapi juga menyangkut peraturan sosial dan norma-norma yang diterima secara luas dalam masyarakat. Dalam hal ini, kekuasaan dapat berfungsi melalui teknik atau mekanisme tertentu yang membentuk perilaku dan mempengaruhi pandangan dunia seseorang. Sedangkan dalam hal tubuh, Foucault berpendapat bahwa tubuh bukan hanya objek fisik yang terpisah dan kekuasaan. Tubuh juga terbentuk oleh kekuasaan, terutama dalam hal pengaturan dan tata tertib sosial, institusi, dan praktik-praktik kekuasaan seperti penjara, lembaga medis, atau institusi pendidikan. Dalam hal ini, kekuasaan mempengaruhi cara individu memandang tubuh mereka sendiri dan tubuh orang lain, serta mempengaruhi cara mereka memelihara dan merawat tubuh. Foucault juga menunjukkan bahwa tubuh bukan hanya subjek pasif dan kekuasaan, tetapi juga memungkinkan untuk tindakan resistensi atau perlawanan terhadap kekuasaan itu sendiri. Dalam hal ini, tubuh dapat dilihat sebagai alat politik yang mampu membentuk cara orang memandang diri mereka sendiri dari dunia sekitar mereka. Relasi kekuasaan dengan tubuh di masyarakat era postmodern. Dalam pandangan Michael Foucault, hubungan antara kekuasaan dan tubuh selalu berubah seiring dengan perubahan sosial dan sejarah. Dalam era masyarakat postmodern, Foucault berpendapat bahwa kekuasaan dan tubuh semakin terkait erat, karena masyarakat postmodern lebih berpusat pada kontrol dan pengekangan terhadap tubuh. Foucault mengamati bahwa di era postmodern, tubuh seringkali menjadi objek kekuasaan yang semakin kompleks dan terfragmentasi. Kontrol dan pengawasan terhadap tubuh dapat ditemukan di berbagai institusi dan praktek. Kekuasaan disertakan dengan lembaga medis, penjara, dan perusahaan yang menetapkan aturan-aturan ketat terkait dengan produktivitas. Dalam hal ini, tubuh tidak lagi hanya menjadi objek pengaturan dan kontrol, tetapi juga menjadi objek pemeriksaan dan penilaian. Tubuh dan kekuasaan juga terkait dalam hal produksi pengetahuan, di mana tubuh dijadikan sumber informasi dan data untuk kepentingan kekuasaan. Namun, Foucault juga menunjukkan bahwa dalam era postmodern, tubuh juga memungkinkan tindakan resistensi dan peralatan terhadap kekuasaan. Individu dapat mengambil kendali atas tubuh mereka sendiri dan mengubah pandangan mereka terhadap tubuh mereka dengan menciptakan ruang asintesi yang lebih bebas dari kontrol dan pengkangan. Perempuan di bidang perekonomian. Dalam era masyarakat postmodern, kekuasaan dan tubuh tetap menjadi faktor penting dalam membentuk tata tertib sosial dan norma yang diterima dalam masyarakat. Namun, individu yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan dan melawan kekuasaan tersebut dengan mengambil kendali atas tubuh sendiri dalam menciptakan ruang alternatif. Menurut Foucault, tubuh itu fetisme yang mana harus dijadikan oleh seseorang karena dalam masyarakat orang terlihat dirinya dari bentuk tubuh. Orang yang disiplin dengan bentuk tubuhnya, maka dia akan terlatih dengan pekerjaannya. Biasanya, pada perempuan yang dijadikan sebagai pekerjaan dengan harapan banyak ketertarikan dan bentuk tubuh perempuan. Artinya, tubuh mereka terkait dengan pasar. Apabila dia ingin menikah, maka bentuk tubuhnya sudah tidak sesuai dan akan kehilangan pekerjaannya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kekuasaan terhadap tubuh seseorang pada orang lain atau sistem pemasaran kapitalis dan hal material dan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.